Kamu kan sebenarnya udah nggak butuh aku lagi, lebih butuh Mary. Vi, kamu harus ngerti masalah ini. Bukan berarti aku nggak butuh kamu, artinya. Aku selalu ngertiin kamu dari dulu. Kalau Terus dia yang masalahnya terbaik, di mana? ya nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah, kita baik-baik aja. Kamu nggak suka sama Mary? Aku nggak tahu ya dia gimana, karena kita nggak pernah deket. Sebenarnya ini bukan dari kata hati sih, tapi lebih ke sosial aja. Maksudnya Kamu ada masalah sama dia, butuh bantuan aku? enggak, kamu cuma cukup tahu aja. Ya aku butuh bantuan kamu dalam Oke. nanti pelaksanaannya. Pelaksanaannya. Ya udah apapun buat kamu pasti Aku akan mau nikahin aku. Mary. Kasihan dia. Wait. Aku nggak denger. Aku mau nikahin Mary. Ya walaupun kata hati aku nggak sama dia. Nikah? Kan selama ini dekat. Kalian pacaran? Enggak. Terus terakhir kamu bilang Mary kehilangan orang tua kan? Aku nggak pernah pacaran sama dia dan nggak sedekat itu. Cuman sahabat biasa aja. Makanya aku bilang, Terus kenapa tiba-tiba kamu mau nikah sama dia? aku bilang tadi lebih ke sosial aja. Aku kasihan sama dia. Ya alasannya apa? Kasian. Kamu kasihan sama orang harus nikah sama dia. Dia cewek, dia tinggal orang tuanya, terus dia sendiri. Yang ada cuman aku sekarang sebagai sahabatnya. Kamu kasihan sama perempuan, terus mau nikahin dia? Itu alasan kamu doang. Artinya kamu ada perasaan kan dari dulu sama dia? Ya kalau nggak ada perasaan ngapain kamu nikah sama dia? Bukannya cinta itu ya perlu dilaksanakan ketika udah nikah gitu kan. Dipupuk. Iya. Konyol banget sih kamu. Iya sih, terasa konyol, tapi itu udah pilihan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau itu emang yang terbaik buat kamu, lakuin. Kalau kamu emang bisa bahagia sama dia, kamu Aku kasih. butuh kamu untuk acaranya nanti. Aku tahu kamu banyak teman-teman yang Iya udah. Nanti aku kasih nomor orang-orang aku biar mereka urusin semuanya buat kamu. terus kamu Kamu butuh apa? Kamu bilang butuh aku kan, butuh tenaga aku kan. Lagian juga sama, bukan aku yang bakal nyiapin semuanya, aku tetap suruh orang. Kamu butuh apa ya udah, tinggal bilang. Kamu kan sebenarnya udah nggak butuh aku lagi, lebih butuh Mary. Vi, kamu harus ngerti masalah ini. Bukan berarti aku nggak butuh kamu, artinya. Aku selalu ngertiin kamu dari dulu. Kalau Terus dia yang masalahnya terbaik, di mana? ya nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah, kita baik-baik aja. Kamu nggak suka sama Mary? Aku nggak tahu ya dia gimana, karena kita nggak pernah deket. Tapi Ya kamu udah. tahu siapa yang terbaik buat kamu. Artinya kalau kamu milih Mary, dia yang terbaik buat kamu. Terus siapa lagi pilihan selain Mary? Nggak ada pilihan. Aku kayak gini karena aku bener-bener kasihan sama dia. Ya udah, aku harap kamu bisa bahagia sama dia. Vi, maksudnya apaan sih? Tumben sore gini udah pulang. Udah selesai urusan? Aku setuju buat keluar kota urusin bisnis papa. Ih, tumbenan. Biasanya kalau udah urusan begitu kan kita berdebat tuh. Iya kan justru karena perdebatan yang kemarin-kemarin aku nggak mau. Setelah aku pikir-pikir mungkin ini yang terbaik buat aku, Mas. Kamu butuh duit ya? Makanya kamu mau ngambil itu ya? Enggak, walaupun aku nggak kerja, papa tetap ngasih kok ke aku. Dasar. Ya, aku pikir aku perlu suasana baru, aku perlu pengalaman baru di luar, perlu tantangan baru. Iya kan? Bukannya Mas Edo selalu bilang itu? Ya aku pikir, benar. Harusnya aku kayak gitu dari lama. Agak aneh sih. Kok aneh sih? Iya, aku bertanya-tanya kenapa tiba-tiba mau gitu. Itu jadi big question buat aku. Aneh banget. Ya tapi kan justru baik kan? Iya, Justru bagus baik. kan? Lusa ya berangkat. Mas Edo urusin semua. Kok aku yang suruh ngurusin? Kan yang mau berangkat.
Ya enggak, mutasi kantor untuk Iya, aku bakalan urusin. Udah tenang aja. Kamu tinggal kerja aja yang bener, jangan sampai bangkrut. enggak lah. Sudah tahu gimana aku di sini. Iya, tahu. Beda ya, aku di rumah sama di lapangan. Aku jauh Iya, lebih tahu. keras kalau di lapangan. Teman-teman di lapangan pada cerita sama aku, Kenapa? kau sama Mbak Vivi gak bisa nyantai, gak bisa santai, gak bisa istirahat baru setengah jam udah dipanggil suruh kerja lagi katanya gitu. Gini. Ya aku bilang sama teman-teman, tapi meskipun Dengan- gitu Mbak Vivi baik gitu. Aku, Dengan kayak gitu, mereka kayak dulu nggak? Iya. Lembur-lembur sampai malam nggak? Iya, Akhirnya bisa on time kan, paling malam jam 8 udah pulang. iya. Tapi teman kita 5 tipes. Masa ya itu bisa aja. Dan aku tulus sama kamu. Aku tahu. Aku tahu kamu tulus sama aku. Tapi ini ngobrolin soal harga diri. Aku selama ini udah bergantung sama kamu dan terus kamu tiba-tiba mau ninggalin aku gitu. Kamu nggak mikirin gimana kehidupan aku selanjutnya setelah kamu pergi. Aku nggak bakal pergi, Mer. Kamu bilang kamu nggak akan pergi dari aku. Aku cuma bakal memapankan diri untuk kamu. Kamu udah mapan dan mau mapan apa lagi? Kerjaan kamu di sini juga udah bagus kok. Aku rasa dulu. Tolong kamu ngerti ya sama aku. Ya udah, aku mandi dulu ya. Ya. Untungnya ada yang aneh. Assalamualaikum. Apa Ferry nggak ada di sini? Ngapain ya? Aku nggak berani lagi nyari ke rumahnya sendiri. Sepi. Vi, Iya, aku mau ketemu papa mama karena kangen, berhubung aku lama nggak kesini, jadi aku pengen ketemu. Kok ada kamu di sini? iya, ini aku baru kesini. Oh, iya, tapi kayaknya nggak ada orang deh. Iya, aku WA juga nggak dibales. Aku langsung sini. Oh, ya udah kalau gitu, karena mama papa kamu nggak ada, aku pulang ya. Kamu mau datang pas acara nikahan aku? Iya, iya kan yang penting tim WO aku udah ngatasin semuanya. Aku Mereka butuh udah. kamu loh waktu itu. Untuk apa? Ngeliat kamu akad. Oh, sorry. Iya, aku lagi banyak kerjaan, makanya aku nggak bisa. Kamu tahu sendiri kan. Udah, aku selalu ada buat kamu. Di acara pentingku, kamu nggak ada. Maaf ya, Fer, karena kerjaan di Malang nggak bisa aku tinggal. Oke. Aku lagi ada musibah. Musibah apa? Kalau boleh aku tahu. Istri kamu, Mary mana? Ikut kesini juga? Usahaku mengalami penurunan omset. Hampir aja aku bergerak lagi. Tapi Mary malah ngutang ke bank sertifikat rumah. Jadi jaminan sama dia 600 juta. Padahal aku lagi kayak gini. Gak tau lah, aku juga gak tahu digunain untuk apa. Iya. Artinya kalau nggak bisa bayar, rumah kamu bakal habis dong. Iya. Terus mau dibuat bayar apa juga? Ini aku lagi butuh dana untuk ngembangin usahaku lagi. Aku rencana kesini ketemu papa mama buat cerita sama minjem uang. Kayaknya kamu nggak perlu cerita sama mereka deh. Itu bakal bikin mereka kepikiran, mungkin shock
kaget. Aku nggak Kamu tahu. kamu nggak usah bilang ya sama keluarga kamu. Aku nggak tahu harus cerita sama siapa dan minta tolong sama siapa di situasi kayak gini. Iya udah, saran aku sebagai sahabat kamu jangan sampai orang tua kamu tahu. Aku yakin nanti ada jalan keluar lain. Aku cari Mary nggak ada sampai sekarang di rumah. Mungkin dia lagi cari solusi. Dan sebelum-sebelumnya dia nggak pernah gitu cerita sama kamu persoalan ini. Aku terlalu percaya sih sama dia. Mungkin dia ada bisnis di luar yang nggak diceritain ke kamu, atau dia sebenarnya pegang duit. Kalau ada bisnis ngapain pinjem bank banyak itu? Iya, Terus dia nggak bisa bayar. Kalau emang ada uang, dia pastinya bisa bayar. Iya udah. Aku pengen kamu jangan sampai bilang sama mama papa ya, karena aku tahu mereka kayak gimana. Yang ada mereka bakal sedih. Oke. Ini siapa cowok baju hitam? Lagi. Lagi utang. Tang Mary. Udah lama. Utang apa? Dia punya usaha katanya. Terus modalnya mau minjem dari aku. Terus sampai sekarang dia janji mau balikin. Gak balik-balik. Emang berapa? 100 juta. Jadi gini, Ki. Jadi gini. Gak akan dibayar nih mah kalau cuma ngomong doang. Gimana sih? Kamu kan suaminya. Atur dong istri kamu. Kenapa kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Tadi juga ada orang bank nagih, malah 600 juta. Aduh, kalau kayak gini mah utangnya nggak dibayar nih. Emang ada bukti? Ada bukti? Ada. Mas, kita omongin nanti ya. Saya saudaranya. Nanti kita obrolin di luar ini, oke? Gini, Ki. Aku minta waktu ya. Kamu sampai kapan lagi sih, Fer? Ya aku nggak tahu, baru tahu kali ini kan dari kamu. Aku harus nyari solusi. Aku nggak ada tabungan sebanyak itu. Kerjaan tuh benerin makanya. Cari gaji yang gede. Biar istri kamu udah kayak gitu. Gila keluarga nih. Terus gimana nih? Hah? Mas. Gini deh. Apa kayak bisa jaminan mobil kamu atau apa kayak? Enggak. Barang-barang keluarga kamu. Ini rumah orang tua aku. Ya udah sertifikatnya sekalian. Shh. Jangan rame di sini. Nanti ngobrol sama saya, oke? Nggak usah, sama aku aja. Ntar aku pikirin solusinya dulu ya. Pasti bayar kok. Gitu deh. Aku yang jawab. Iya, kalau kesempatan. Kita istri kamu tuh. Udah Mbak. Ayo kan? Udah, kamu nggak usah pusing ya. Aku nggak tahu. Mary sebelumnya udah pernah ngelakuin hal kayak gini. Dan aku udah tutupi semuanya. Maksud kamu ini bukan pertama kalinya dia kayak gitu? Kenapa usahaku bangkrut? Bukan bangkrut sih. Jatuh kayak gini karena modal aku udah dibayari utang Mary sebelumnya. Pelit banget sih jadi orang. Mau pinjem doang mau dibolehin sih. Terus saja ya kamu kalau butuh sama aku, nggak akan aku bantu. Harus cari kemana lagi ya? Bingung ya Allah. Gimana sih kenapa hidup aku bisa seperti ini? Gimana kalau Ferry tahu masalah ini? Ferry udah tahu kok. Suami kamu kan? Kalian ngapain kesini? Mas, Ferry. Oh, kelewat ya. Kacamatanya dibuka. Kayaknya di sebelah sana deh emang salah orang ya. Kamu tuh banyak alasan. Pergi ke rumahnya nggak ada. Pak, minta tolong Gak Pak. usah pegang-pegang. Dia udah punya istri. Tahu, udah tahu. Ngomong, ini rumahnya siapa sih? Gelap banget nih. Mas, Pakai kacamata. Oh, Lagi malam Eh. ngapain? Justru aku dari tadi nih ngejar-ngejar kamu. ini cari uang. Kalau cari uang kerja dong. Ya, ini masa kerjaan ke orang kita. lain Lagi mintanya. hutang kamu 600 juta. Kebijakan
Terus biaya untuk semua untuk Mbak Mary itu udah lebih dari cukup. Mbak, Jadi tahu nggak? gini, jadi mohon kebijaksanaannya dan ya kerjasamanya lah. Karena kami juga diutus juga dari atasan. Ya, kita kesini pakai motor, pakai bensinnya beli. Lihat tuh, jangan sampai hitam. Kita Gara-gara dari terik pagi matahari. nyariin Mbak Mary. Oke. Jangka waktunya sampai kapan? Awal bulan. Dari sekarang Mbak, awal bulan kalau Mbak nggak bisa ngelunasin, saya terpaksa jaminan Mbak saya sita. Oke. Saya janji bakal lunasin kok. Ya udah. Boleh pergi jangan jaga tangga saya. Nanti malah ramai. Ya udah. Kalau kayak gitu, itu bukan tanpa sengaja kan? Harusnya kamu dari dulu. Aku nyariin kamu di rumah, ternyata kamu di sini sama dia. Aku nggak sengaja kok ketemu Ferry, jangan salah paham dulu. Gak sengaja ketemu sama Ferry, tapi kamu nyamperin Ferry ke sini. Ini kan rumah keluarga Ferry. Ya wajar dong, aku teman dia dari SMP. Dia sahabat makanya aku. kesini. Mer, kamu bilang nyari aku di rumah. Aku tadi dari rumah, kamu nggak ada. Mana? Aku lagi keluar, karena udah izin sama kamu kalau aku mau keluar. Semalam ini. Maaf, Ngapain? banyak acara. Ngapain? Acara apa? Ya udahlah, kalian selesaiin dulu. Yang perlu kamu tahu, kita nggak ada apa-apa kok. Ada Fer, aku pulang. Satu hal yang aku minta, jangan sampai mama papa dengerin itu. Kalau kalian mau berantem, mending di rumah deh. Jangan Terus aku campur deh. Mer, Jelasin coba, kamu sama aku sekarang ngapain tiba-tiba di sini? itu nggak penting. Yang terpenting sekarang gimana kamu ngulangi kesalahan kamu lagi. Kesalahan apa? Sertifikat rumah 600 juta. Utang ke GG tadi kesini 100 juta. Buat apa? Mer, Kamu tau dari mana sih? kamu dulu nipu temen kamu, aku yang bayari. Hampir kamu juga di penjara waktu itu. 2 kalinya kamu utang pinjol sebanyak itu, aku nggak tahu kamu buat apa. Terus ini ketiga kalinya kamu kayak gini. Kamu tahu usaha aku hampir bangkrut gara-gara ini. Sayang, aku bisa jelasin kok sama kamu. Aku tuh sebenarnya lagi ngejalanin bisnis. Mana hasilnya? Iya, tapi bisnis aku ini masalahnya nggak jalan-jalan karena aku nggak paham. Mir, dari kemarin-kemarin udah hitung-hitung hampir 1 M lebih loh. Kamu kelewatan ya. Ya ini aku juga masih berusaha kok pelunasin semuanya. Nggak bisa, ujung-ujungnya aku lagi yang bayarin. Karena orang-orang yang tahunya kamu istri aku. Dan aku sebagai suami kamu harus tanggung jawab. Kamu buat apa sih? Ya, aku Buat minta bisnis maaf. gimana? Mana barangnya? Mana bisnisnya? Ya sebenarnya sebagian uangnya buat aku beli baju-baju aku. Aku susah payah kerja buat tabungan masa depan buat anak-anak kita. Tapi kamunya malah kayak gini. Aku minta maaf ya, aku janji. Aku emang beneran lagi berusaha sekarang. Kayak aku nggak bilang sama kamu. Tadi ada orang bank ke rumah. Sertifikat rumah kamu gadein ke bank. Kalau nggak bisa bayar, habis rumah kita disita sama bank. Ya aku lagi cari jalan keluarnya kok. Ini bukan cuma sekali 2 kali, Mar. Udah sering kamu kayak gini. Aku minta maaf ya. Aku janji. Ini terakhir kalinya aku seperti ini. Dulu kamu juga janji seperti itu, terakhir kalinya seperti ini. Tapi kamu ngulangi lagi. Udah deh, aku mau tukar di sini. Jangan sampai orang tua aku tahu. Pulang. Fer, Capek banget. Iya, Banyak banget kerjaan. iya. Lu pijet yang bisa panggil ke sini, datang lagi sakit katanya. Alah, ke Numani aja kenapa? Lagi sakit juga datengin ke rumahnya. Gimana? Numani Mas Edo. Oh, Numani mahal. Duit kamu tuh banyak, gak usah perhitungan sama diri sendiri. Itu caranya biar kita cepet kaya. Tapi nggak gitu-gitu banget kali. Ya udah mau aku traktir. Kapan mau pijat bareng? Lusa?
Ya boleh Besok lah. deh, besok. Tapi sore, pulang kantor. Nggak Oke. apa-apa. Aku nggak bisa ke situ karena aku bantu Mbak juga buat cari nafkah, ya kan? Iya sih, cuma kan, tapi beneran enak banget, beda pijitannya, percaya Iya. deh. Kalau katanya orang Jawa, nurgo rupo. Betul. Aku boleh tanya-tanya nggak? Nanyain apa? Ya cuman ini sudah setahun yang lalu sih. Jadian setahun lalu. Iya. Pas aku baru balik ke sini kan? Mm-mm. Kenapa? Dan aku juga nutupi dari papa sama mama. Soal apa? Kamu ngambil duit banyak banget. Buat apa? Kan udah balik. Iya, jadi aku tanya dulu itu buat apa. Aku gak boleh tanya sama kamu. Takutnya kita tengkar lagi. Kenapa nggak nanya waktu itu kalau kamu emang tahu? Gak berani. Orang bang datang sama aku. Masih tahu, tumben-tumbenan adik Mas Edo ngambil duit banyak banget. Biasanya gak pernah sebanyak itu. Ada kepentingan apa ya Mas Edo? Ya aku bilang, adik aku mau beli rumah, udah gitu aja. Emang buat apa sih? Oh, Apa? buat bantuin teman kamu itu ya. Yang nggak bisa aku kasih tahu kalau temanmu lagi ada masalah, ya kan? Emang Mbak siapa? Mentang-mentang hubungin kita, terus nanyain tentang utang piutangnya si keluarganya Mbak Mary. Mas kan cuma perlu hutang itu dilunasi kan untuk menuhin target kalian. Iya sih, iya. Cuman kan itu hak privasi orang, aku bukanya gimana? Kalau saya yang bayar, kalau saya yang lunasin, Ya nggak apa-apa, secara prosedur. Tapi Mbak langsung sampaikan aja sama keluarganya Mary. nggak perlu. Aku cuma pengen ngelunasin, kamu balikin rumahnya. Udah, Oke, siap. aku pengen semua pengurusannya. 600 juta loh Mbak. Iya, saya udah tahu kok. Bagus deh. Datang ke kantor saya. Saya akan kasih cash. Kapan aja ini berarti ya? Besok, Selama jam boleh? kerja. Oke, siap. Lebih cepat, lebih baik. Apa perlu saya sampaikan sama Mary juga? Nggak perlu. Dulu? Oke, siap. Berarti besok kita langsung meluncur ke kantor ini. Siap. Kamu urus dan semua persyaratan dan jaminannya kamu siapin. Baik, surat-surat rumahnya juga. Yang penting aku mau nama Ferry bersih. Pasti. Satu hal lagi, saya minta tolong cek BI checking Ferry. Kalau ada piutang lainnya, bilang sama saya. Baik, Mbak. Oke. Saya tunggu di kantor besok jam 9 pagi. Oke. Oke, terima kasih. Makasih kerja sama. Ya udah Mbak, ditunggu aja besok. Oke. Makasih banyak ya. kasih. Ingat saya kan? Baru aja ketemu kan? Iya. Berapa hutang Mary? Banyak buat dia usaha 100 juta. Datang ke sini besok. Saya tunggu jam 9. Kamu siapa? Gak perlu tahu kan? Saya siapa? Yang penting uang kamu bisa balik. Dan setelah ini, kamu harus janji untuk gak ganggu Ferry. Selama utangnya udah lunas, aku nggak kira ganggu kok. Oke. Serius? Kamu pikir saya main-main? Kamu tahu perusahaan itu kan? Iya, perusahaan gede. Kamu tahu posisi saya di sana? Jam 9, jangan terlambat. Oke. Thank you. Oke. Aku bakal ngelakuin segala cara. Yang penting Ferry bisa bahagia. Ya, yang kebetulan kan aku punya. Dan duit segitu sebenarnya kan kita lagi nggak butuh. Jadi Ferry yang lebih butuh. Kalau nggak ada perasaan apa-apa, nggak mungkin kamu berkorban dengan uang sejumlah itu. Itu banyak banget loh. Itu emang banyak sih. Tapi
semakin aku kesini, aku tuh makin sadar. Kebahagiaan, kesehatan itu jauh lebih mahal. Gak bisa dibandingin sama duit. Betul. Ya aku pengen dia nyaman ngejalanin hidupnya, bukan dengan cara dikejar-kejar sama rentenir, debt collector. Terus yang jadi pertanyaanku, kamu bantu kayak gitu, gimana sikap istrinya? Buktinya nggak ada apa-apa kok. Malah aku ngejauh dari Ferry. Kenapa gitu? Ya, yang penting dia bahagia lah. Aku nggak pengen tahu dia gimana. Minimal aku udah ngebantu masalah dia yang paling berat. Aku dengar udah usahanya juga mulai fight. Ya bagus lah, alhamdulillah kalau gitu. Tapi aku nih berpikir jernih aja ya. Kamu suka kan sama si Ferry? Ya, Kalau kamu suka, kenapa kamu nggak bilang sebelum Ferry nikah? ya. Alasan aku keluar kota 3 tahun lalu, aku pergi ke Malang. Ya karena dia milih nikah sama Mary. Kamu memang beneran nggak bisa bohong sama aku. Nggak mungkin lah kamu bisa nerima papa kayak gitu kalau nggak ada masalah apa-apa. Ya udah, ya udah. Ya udahlah, yang penting itu udah berlalu. Yang penting aku sembunyi-sembunyi dari papa. Jangan lupa janjinya, pinjam gratis. By the way, lagi nih, kamu jangan kemana-mana ya. Ada mau ketemu kamu. Siapa? Ada deh. Sini mau kemana? Makan lah. Kamu sih nggak masak. Males. Jangan kemana-mana ya. Tunggu sini bentar. Siapin minuman kalau perlu. Gak usah, lagian gak jelas juga tamu. Teman lama kamu kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sendirian aja? Maksud Mas Edo yang kesini kamu? Iya. Aku sempat ngobrol sama Mas Edo. Oh, mau ketemu mama papa? Ada kok. Nggak perlu. Aku mau ngomong sama kamu dulu. Kamu sendiri aja? Rame-rame ada di depan. Oh, kenapa teman-teman kamu nggak kamu suruh masuk? Ngapain aku rame-rame di sini? Oh, iya. Kan aku mau ngomongin hal private sih ke kamu. Aku dengar kabar kalau kamu sama Mary udah nggak sama-sama ya? Ya, 3 bulan yang lalu udah cerai. Udah selesai semuanya? Udah. Ya udahlah. Tapi yang penting kamu nggak kehilangan apapun kan? Enggak. Rumah masih aku tempati. Aset-aset masih ada. Justru itu kenapa aku datang ke sini. Ngasih kabar sama aku. Mau bilang makasih. Untuk apa? Untuk semuanya yang udah kamu kasih. Maksud kamu apa? Nggak perlu kayak gitu. Aku tahu semuanya. Kamu yang bayar hutang-hutangku kan? Ya udahlah, itu udah lama banget. Aku pasti ganti. Yang penting usaha kamu udah jalan. Aku udah tahu itu. Sorry ya, aku diem-diem selalu cari tahu soal kamu. Aku baru sadar sekarang. Ternyata sikap kamu ketika aku bilang kalau mau nikah sama Mary karena kamu sayang sama aku. Aku nggak peka. Vi, aku juga pernah bilang sama kamu, sama Mary, aku cuma kasihan dan ngikuti kata hati. Aku yang nggak peka kalau ada orang yang selama ini benar sayang dan tulus sama aku. Dari dulu sampai sekarang aku masih cinta sama kamu.
Gak ada yang berubah. Kenapa nggak dari dulu? Karena kamu ngomong dengan aku. Bukan kamu dengar. Iya, aku salah. Aku yang nggak peka di sini. Aku juga sayang sama kamu waktu itu. Cuman aku nggak benar-benar nggak pengen merusak persahabatan kita. Dengan ini, aku benar-benar paham kalau kamu benar-benar sayang sama aku. Aku cuma pengen kamu lagi dengan siapapun. Tapi yang kamu harus tahu, aku masih sayang sama kamu, aku masih cinta sama kamu dan gak salah ada buat kamu.